Nah, seputar wirausaha nih, dunia entrepreneur, kau sendiri punya cita-cita nggak untuk jadi seorang entrepreneur gitu? Seorang entrepreneur ya Pak? Jadi pengusaha gitu. Oh iya. Ya mungkin kedepannya atau gimana? Atau gimana? Sekarang gitu deh. Atau masih kerja dulu cari ilmu gitu ya? Untuk entrepreneur itu dulu sih pengen gitu kan. Nah, sekarang nggak? Pengen, tetapi nggak tahu kenapa kalau sekarang kita lebih kayak ya udahlah gitu kan, ngikutin jalan dulu aja, kerja gitu. Kerja di dalam orang gitu. Kalau tapi kita nggak tahu ke depannya ya Pak ya. Iya. Namanya peluang apa segala macam kan kita nggak tahu ke depannya Benar gitu. Cuman ya udah selama sekarang kerja dulu aja ya. Kerja dulu paling. Soalnya kalau entrepreneur itu emang cara ini sih pandang Pak. Entrepreneur gimana? Katanya tuh kan kata orang yang kita lihat-lihat tuh emang banyak ya pendapatan mungkin lebih banyak dari orang yang kerja biasa gitu, karyawan gitu ya. Karyawan gitu kan. Siap. Cuman mungkin tantangannya juga lebih banyak gitu. Nah, kalau kerja sama karyawan nggak banyak. Kalau karyawan ya kita mungkin banyak tantangan, cuman ya kita masih mungkin inilah ya. Iya. Kayak kalau ruginya tuh nggak rugi yang sampai berapa gitu kan. Kalau yang usaha mungkin gitu. ada orang yang sukses tapi dia ruginya udah berapa banyak gitu kan. Pengalaman ruginya. Pengalaman gitu. Pak, tapi ya mungkin itu yang pengalaman yang dia paling berharga sih mungkin kan. Iya. Bedanya karyawan sama pengusaha apa? Bedanya Pak ya. Bedanya itu kalau karyawan ya kita sih sebenarnya namanya ini ya mesti benar-benar totalitas sih sebenarnya Pak ya. Iya. Kalau jadi pengusaha gitu. Pengusaha totalitas, karyawan juga totalitas. Tetap sama kan? Sama gitu kan. Cuman perbedaannya paling kalau usaha itu kadang-kadang kita modal sendiri lah, atau kita mesti mikirin gaji karyawan lah. Kalau kerja sama karyawan jadi karyawan enggak ya? Jadi mungkin kita juga mesti ada kayak kalau kita yang rintis itu kan mesti banyak sosialisasi sama orang lah gitu kan, yang kita mesti ini kan gitu tuh tantangannya banyak tuh ya. Tantangannya lumayan banyak sih Pak. Kalau yang selain modal, selain juga ada nggak sih masukan nih buat temen-temen seumurmu nih, milenial, kalau lulus kuliah itu mesti harus kerja sama orang atau langsung jadi pengusaha nih? Kalau kayak gitu ya sebenarnya sih kalau saya kebetulan udah nyoba tuh Pak. Oh, jadi apa? Kalau usaha itu jual beli kendaraan. Dulu saya udah pernah pernah. Luar biasa nih. Terus yang kayak financial kayak yang apa ya, investasi gitu-gitu. Pernah juga gitu biasa, kan. coba. Terus kerja juga sama orang juga udah pernah. Maksudnya karyawan yang lagi saya jalanin sekarang gitu. Nah, dari 3 itu paling enak mana? Balik lagi sih Pak. Jadi kalau misalkan karyawan ini kan kita sudah ada diatur oleh perusahaan nih, kita job desk kita ngapa-ngapain. Ngikutin rule aja lah ya. Ngikutin rules. SOP-nya. Betul. Tapi kalau peraturan perusahaan, kerja baik gitu ya. Kerja baik. Nah, tapi kalau misalkan usaha itu kan kita yang bikin rules gitu, udah siap belum gitu kan? Iya, SOP, konsepnya, betul. Semuanya kita yang pikirin itu udah siap atau belum gitu kan? Kalau udah siap ya monggo gitu kan. Paling kalau misalkan yang tadi satu lagi tuh itu kayak misalkan financial gitu, kayak contoh lah invest trading gitu ya, jangan ini ya, jangan greedy kalau kata orang itu. Jangan greedy, jangan terburu-buru. Bener-bener dianalisa dulu baru nanti kalau udah tahu jelek bagusnya baru coba investasi. Itu coba atau enggaknya balik lagi gitu kan. Tapi kalau bisa mesti dianalisa dulu kekurangannya di mana gitu. Karena kalau enggak, kalau greedy itu takutnya
boncos. Habis itu benar-benar ya udah. Nah, di saat kena boncos tuh apa yang dilakukan tuh? Kalau misalnya boncos gitu ya, sebelumnya sih paling kalau boleh kayak sharing gitu kan. Kalau bisa sih paling dipisah-pisah gitu. Alokasi dananya. Jangan campur-campur lah ya. Kalau kata orang kan dulu kan banyak jangan naruh satu telur di keranjang yang sama, katanya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu. Siap, setuju. Gitu. Jadi biar nggak sok. Ya, jadi kayak nggak kaget. Inilah gitu kan. Nah, terkait dengan dunia, kembali lagi nih selingan. Tadi kan selingan tuh, kembali lagi di dunia kargo. Bagaimana sih memulainya kalau kita pengen bisnis kargo? Secara sederhana aja. Oke, kalau misalkan kargo sederhananya itu. Dulu kayak kita bicara yang ini Pak, yang tradisional, yang lokal ya. Yang udah ada gitu, itu mungkin orang mau usaha kargo itu minimal harus ada kendaraan armada gitu kan. Atau bisa pinjam armada yang lain kan. Atau mesti punya customer yang mau kirim barangnya segala macam gitu-gitu kan. Betul. Nah, kalau itu yang dulu gitu. Tapi kalau yang sekarang itu lebih mudah sih sebenarnya Pak. Lebih simpel ya? Lebih simpel sih sebenarnya dibanding yang dulu. Iya. Simpelnya gimana coba? Simpelnya kalau dulu nih kan kita kalau orang mau buka kargo itu kan mesti ada nyiapin kendaraan sendiri gitu kan. Itu udah modal yang lumayan besar. Harus beli mobil dulu. Betul, udah beli mobil dulu. Kalau itu mulai dari nol ya. Harus udah ada mobil juga, nyari orderan sendiri gitu kan. Nyari orderan siapa yang mau ngirim gitu-gitu kan. Door to door gitu ya. Nah, kalau sekarang kalau untuk di JNT Kargo sendiri itu kita programnya itu kemitraan Pak. Kemitraan ya? Bukan franchise? Beda ya? Kita ada dua sih. Atau ada gimana? kemitraan, ada franchise kan. Franchise ada juga. Kita ada mitra A, mitra B itu kita mitra aja gitu kan. Nah, yang ada mitra C itu yang paling kecil, paling rendah itu ada franchise-nya, walaupun nggak banyak gitu kan. Nah, kalau kita itu lebih ke kemitraan Pak. Mitra A, mitra B, kita kemitraan. Jadi contoh lah kalau mitra B ya, yang tengah-tengah ya. Misalkan ada teman-teman atau teman-teman yang mau bisnis di bidang kargo. Misalkan teman-teman udah punya tempat nih sebelumnya gitu kan. Tempat sendiri atau sudah sewa tempat atau sudah punya tempat yang dijadikan tempat usaha gitu, atau punya tempat tapi bingung mau usaha apa gitu kan. Itu bisa dimanfaatkan untuk buka kargo gitu. Nah, kita itu kemitraannya itu pertama teman-teman nggak usah punya kendaraan maksudnya armadanya nggak usah kalau mitra B. Betul. Terus nggak usah mikirin kirim apa segala macam. Udah ada yang ngambil barangnya. Jadi nanti yang ngambil barangnya itu mitra A kita gitu ke mitra B. Itu bisa ngambil ya, saling membantu lah ya. Ya betul Pak. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi teman-teman hanya jaga outlet atau bisa jemput ke customer kita. Itu mitra B. Betul. Nah, itu kalau mitra C nih. Mitra C itu hampir sama. Hampir sama Pak sama mitra B. Cuman dia itu komisinya lebih rendah. Lebih kecil. Iya, lebih kecil, dia di 20%. Kalau mitra B 30%, mitra A 40%. Lumayan ya. Jadi ada plus minusnya di situ ya. Iya, ada plus minus. Mas, kan kadang kita pengen bisnis kargo cuma ilmunya belum ada. Nah, kalau dengan partner JNT diajarin nggak sih? Kalau misalkan kita itu kan kita udah kargo yang udah melek secara ini Pak ya, udah bergerak secara digital ya. Digital. Sistemnya jadi semua sistemnya digital. Karena kalau dulu itu mungkin kalau orang kargo itu mesti nyari pelanggannya itu door to door atau segala macam. Sekarang nggak perlu lah ya. Kalau sekarang kita udah ada digital, jadi pelanggan itu bisa akses kita lewat internet, website gitu-gitu. Terus ya searching gitu ya. Nah, Google gitu ya. Selain itu kita juga bakalan ada
Ini sih apa pelatihan-pelatihan dari kantor gitu tetap ada ya? sih untuk mitra, iya. Selalu ada ya? Selalu ada. Oke. Kurang lebih gitu. Jadi memang biar ada insting untuk jadi wirausaha bisa mulai dari bisnis kargo sebenarnya ya? Iya, dari kalau kargo itu kan jasa ya Pak ya? Benar. Jasa itu usaha kan ada bidang jasa, ada bidang jual beli gitu-gitu produk, benar. Tapi menarik juga sih. Jadi kalau misalnya katakanlah jurusan bukan ekonomi lah ya, jurusan di bidang selain ekonomi, misalnya saya sekolah di teknik tapi pingin usaha bisnis, bisa dari mulai mitra kayak gini ya. Iya, kita nggak, ya? Kita nggak ada. Nggak dari nol gitu. Nggak dari nol, nggak. Maksudnya kita nggak ada untuk kemungkinan dari manapun. Kalau selama mau menjadi mitra kita bakalan ini sih. Kita bisa bakalan ya? Support gitu. Menarik juga nih. Nah persyaratannya mudah nggak sih sebenarnya? Persyaratannya cukup mudah sih Pak. Cuman kumpulin apa tuh dokumen-dokumen yang penunjang. Iya, seperti KTP, NPWP. Terus NIB, nomor rekening, gitu-gitu sih itu Pak. Bisa lah ya. Bisa diproses. Paling cepet berapa lama bikin usaha gini Mas? Paling cepet ya. Sebulan kali ya. Prosesnya itu jadi misalkan nih hari ini sekitar 7 Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5 hari. Waktu kerja kalau dokumen udah lengkap semua sih itu udah bisa ini Pak. Usaha. Keluar kontraknya. MOU-nya. MOU keluar, terus pelatihan. Langsung bisa buka lah ya. Betul. Susah nggak sih nginputnya? Nah, kalau untuk nginputnya itu emang awal-awal itu kan kita namanya masih ini ya, masih belum tahu kan tentang apa data-datanya, segala macam sistemnya gitu kan. Tapi kalau misalkan sudah dipraktekin, sudah dijalanin, mungkin akan terbiasa. Biasanya ada. Itulah yang jadi harus apa ya, terampil lah ya. Iya Pak. Mencoba. Makasih sebelumnya Mas. Sama-sama Pak, terima kasih banyak. Ini semoga semangat selalu. Amin, terima kasih banyak. Jadi seorang entrepreneur ya. Siap. Terima kasih.